Agama mah banyak aturan. Bener nggak? Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Setiap lu lihat pasangan yang lu mau maksiatin itu, yang lu mau jinahin, lu lihat itu illa marahimar rabbi, tapi ada nafsu yang dirahmati. Assalamualaikum Ustadz Erik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Gimana nih di Bandung, katanya musim hujan nih Ustadz, sama kayak Jakarta. Jakarta sini tiap hari mulu Ustadz. Iya, sekarang sih kalau zaman dulu musim hujan tuh ada musimnya. Sekarang nggak ada. Nggak ada. Hujannya. Hujan. Gimana dia maunya aja hujan. Pening kali main handphone aja mulu. Iya nih, lagi sedih ngelihat orang-orang banyak yang update sama pacarnya. Jadi yang jomblo teriris. Bahasa Ustadz, Banyak masih banget jomblo. Ustadz, teman-teman saya nih yang update sama Deadline. pacarnya di Instagram, sosial medianya gitu. Terus sirik Terus gitu. Apa? saya sirik ternyata sedih. mampu ya. Penyakit hatinya keluar. Gimana dong Ustadz kalau kayak gini? Kalau begitu lewatin ya nggak? Dia Bisa dilihat. ngupdate-nya sama pacar kan? Kita mah jangan mau kalah, ngapain pacar? Diupdate langsung sama suami gitu. Iya sih Ustadz, tapi siapa suaminya? Tapi siapa? Nah, makanya itu dia masalahnya di situ. Itu Ustadz. Itu yang bikin sedih sebenarnya. Itu yang bikin sedih ya. Tapi kan di media sosial banyak banget nih Ustadz yang ngumbar-ngumbar pacaran, kemesraan. Iya, tuh banyak. Bahkan suami istri juga gitu loh. Iya. Pelukan gimana itu Iya. gimana ya Ustadz ya? Update di sosial medianya. Itu dia ya, sebetulnya begini, kita tuh mesti paham bahwa hal-hal yang dituntun sama agama itu sebetulnya tindakan preventif. Kan orang-orang gini ya, ini sobat religiwan ini mesti paham gini. Kadang-kadang anak-anak muda ini suka begini, agama mah banyak aturan, bener nggak? Ini nggak boleh, itu nggak boleh, males gua. Iya benar. Gue mah kalau bisa muda mah nggak pakai agama dah. Nanti gue udah tua gue pakai agama kan gitu. Udah mau meninggal, Udah bawa tanah gitu kan. baru dah rajin ke masjid. Coba bawa tanah. Jangan-jangan udah bawa tanah dulu. Bu Oli. Masalahnya kita nggak tahu kapan meninggalnya, Iya, benar. kapan bau tanahnya kita nggak tahu ya nggak. Kita kan nggak tahu, tiba-tiba bisa besok, bisa lusa, naudzubillah min dzalik, bisa 20 tahun lagi kan gitu. Itu masalahnya. Nah makanya begini caranya. Agama itu sebenarnya bukan larangan-larangan, bukan. Agama itu menuntun. Nuntun kita supaya kita tuh nggak melakukan hal-hal yang jelek, yang salah, yang merugikan, yang zalim gitu loh, yang nanti jadi nyusahin kita sendiri. Salah satunya apa? Dalam konteks berhubungan dengan pasangan sesama calon. Walaupun saya mau nikah nih nanti setahun lagi. Sekarang mah pacaran dulu. Ya tetap boleh nggak? Ya nggak boleh tetap. Boleh tetap. Kenapa? Pacaran nggak boleh. Karena inilah tindakan preventif. Artinya apa? Takut tiba-tiba nanti kita itu mendekati zina. Itu maksudnya. Zina ini betul-betul yang Allah itu murka. Wala taqrabuz zina, kata Allah, jangan kamu mendekati zina. Gitu. Karena di situ ada sesuatu kerusakan. Iya. Kerusakan. Bener loh. Ya kita kan nggak usah bahas di sini kalau orang zina kerusakannya apa aja. Artinya ada anak-anak yang tidak diharapkan lahir. Anak-anak ini nanti besarnya gimana? Apa kamu suka mikirin nggak sih kalau anak itu tuh kasihan nanti gedenya? Jadi korban. Iya, anak itu kan jadi minder, jadi aduh ini bapak gua yang mana, nggak ada dan lain-lain. Kebayang nggak? Belum lagi si perempuannya tiba-tiba dia punya rencana ke depan yang sudah bright, masa depan begini-begini, jadi dia repot lah, harus ini, waktunya jadi harus ngurus anaknya dan lain-lain, belum nanti membawa dampak aib, malu segala macam. Pokoknya repot banget. Jadi panjang ya. Jadi panjang urusannya. Nah makanya inilah yang kemudian tindakan preventif dari agama. Janganlah kalian itu kemudian bersentuhan selain mahramnya kan gitu. Janganlah, kenapa? Itu mendekati zina gitu. Jangan kalian berkhawat berdua-duaan. Karena apa? Karena itu mendekati zina gitu. Nah, itu sebetulnya tindakan preventif agama kalau kita pahami gitu. Tapi kalau enggak, ya
akhirnya dilabrak, ya bisa terjadi hal-hal yang nanti menyesal gitu. Nah ini makanya kenapa ada aturan itu dari sana. Itu sebetulnya tuntunan. Nah kalau kita paham, jangan jadi iri sama yang begitu. Justru kita nih sudut pandangnya. Jadi gini, ini kan it's all about bagaimana kalian melihat sudut pandang. Ketika kita melihat bahwa yang pacaran itu yang keren, kita jadi minder. Aduh, gua nggak punya pacar. Irian banget sih dia. Jadi minder. Aduh, gua nggak punya pacar. Aduh gimana ya? Aduh, gua nggak enak. Gua gimana? Gitu kan? Tapi kalau misalnya sudut pandangnya, justru kalau yang pacaran mah nanti masalahnya jadi sekarang kita mah lagi mikirin mau ujian, kita mau mikirin lagi karir, lagi mau ngejar ini, dia mah mikir bete sama pacarnya. Habis waktu 2 hari, habis waktu nangis-nangisan, air matanya udah sampai 2 ember, mendingan gue kan gitu. Nah kalau mikirnya produktif, alhamdulillah saya mah nggak pacaran. Tapi insya Allah saya mah nggak mau pacaran, saya cari istri. Saya nggak mau pacaran, saya cari suami. Kan begitu. Lebih jelas fokusnya gitu. Jadi jangan kemudian menempatkan ukuran yang kemudian ukurannya itu bukan ukuran sesuatu yang baik yang dipandang oleh agama gitu. Jangan, jadi ukurannya kalau ukuran cuma tren-trenan doang mah, yang ini gue nggak ikut trennya deh, gitu. Gak ada masalah, gue nggak akan ikut tren. Tergantung dari diri sendiri. Iya, sudut pandang kita. Jadi maksudnya bukan akhirnya kita lebih baik aku jomblo, bukan. Tapi lebih baik aku memilih sekarang seperti ini karena nanti insya Allah saya kalau masalah hubungan saya sedang mau merajut hubungan nih, tapi saya lagi milih siapa orang yang paling beruntung. Gitu kan. Siapa ya? Jadi jangan kemudian kita yang jadi pesimis. Tapi jangan dibuat status, Ustaz. Ayo yang beruntung. Oh iya, siapa yang mau beruntung? Misalnya aku lagi free nih, aku lagi free. Ya kayak gitu. Jadi ini belum ada aja orang yang beruntung nih gitu ya. Iya. Kita harus pede lagi gitu. Tapi Ustadz gini, kalau pacaran itu kan udah lumrah ya, Ustadz, dan susah banget untuk di Indonesia ini. Saya kan dulu pernah pacaran dan niatnya juga udah baik, karena niat yang baik akhirnya juga baik tuh. Tapi balik lagi ke nafsu nih Ustadz. Laki-laki ini kan agak gimana ya soal nafsu Ustadz? Ada ini khususnya nggak Ustadz? Ini pikiran anak muda tuh begini. Iya. Dia pikir anak muda. Iya, dia pikir apa coba? Laki-laki kan nafsu, lu pikir perempuan kagak? Itu yang jadi masalahnya. Iya nggak? Itu yang jadi masalahnya. Laki-laki aja udah nafsu. Dia pikir perempuan enggak gitu. Perempuan juga sama. Makanya kenapa tuntunan agama, lu jangan berdua-berduaan. Karena apa? Karena sama-sama. Ya kalau misalnya laki-laki punya nafsu, perempuan nggak punya nafsu, ya nggak akan ketemu sampai kapan juga. pergi. Iya. Karena dua-duanya punya potensi itu, itulah yang kemudian dituntun sama agama. Maksudnya di sana. Karenanya gini, bagaimana sih berhubungan yang sehat, ya, bukan hanya sehat secara jasadiah, tetapi secara ruhiyah. Setiap kita punya ketertarikan sama pasangan gitu ya. Wah ini jangan-jangan nih calon gua nih. Itu kita langsung masuk ke dalam bukan ke arah nafsunya, tapi ke arah produknya, produktivitasnya. Jadi begini, gua mau sama dia mau bikin bakti sosial lah, gua mau bikin inilah, jadi mikir karya. Jadi si nafsu ini diubah menjadi bensin untuk supaya kita bisa bikin karya. Paham nggak? Kenapa saya ngomong begini? Ini bukan isapan jempol religiwan begini ya. Sebetulnya kalau kalian dihina, kalian direndahkan, kalian dicaci sama orang, kalian kan sakit hati. Ya. Sakit hati itu kalau kalian jadi sedih dan lain-lain, jadilah dia destruktif, merusak. Jadilah dia minder dan lain-lain. Tapi kalau itu dibikin jadi bensin, jadi bahan bakar bahwa gue mau buktiin bahwa gue tuh bukan orang seperti itu, gue tuh bisa bikin karya, gue tuh bisa, itu bisa juga. Nah jadi sebetulnya nafsu itu bisa diubah ke dalam hal-hal yang produktif. Nih ya, ini religiwan gini. Kalau saya kan udah nikah. Ini saya buka rahasia. Kalau bini saya lagi kesel sama saya, dia mengubah rasa keselnya menjadi produktif ngapain? Beres-beres rumah, lu bayangin. Tapi kita tahu dia kesel nih karena beres-beresnya kan.
Tapi produktif kan? Paham ya maksudnya? Iya, paham. Tapi dia beres-beres rumah. Ya kalau Nasya misalnya lagi kesel, jadinya bawanya belanja misalnya kan gitu. Habis belanja, habis kesel pusing. Wah, gue kesel banget nih. Lu jualan apa? Gue beli lu. Lu jualan apa? Gue nggak jual apa-apa. Pale lu gue beli. Saking pengen belanjanya kan gitu. Nah, itu kan mengubah. Nah, jadi sebetulnya ada cara-cara yang kemudian kalau kita mau masuk ke dalam ketaatan, ini kan masalah taat, masalah kita pegang nilai-nilai agama nih. Saya nggak mau terjebak melakukan hal-hal yang buruk dan lain-lain. Saya mau ubah ini semua. Itu bisa sebetulnya, bisa. Jadi nggak diikutin si nafsu itu, gitu. Nah, yang ngikutin nafsu inilah yang kemudian ya itulah ujian. Ini yang namanya ujian mah begitu. Banyak ya. Yang paling gampang ngikutin nafsunya, benar nggak? Iya. Yang susah yang nahan nafsunya, betul nggak? Makanya hadiahnya itu buat yang nahan nafsunya, bukan yang ngikutin, betul nggak? Dan hadiahnya tuh surga, men. Kalau hadiahnya cuma kipas angin aja mah mana ada orang yang mau? Ya, lu jangan maksiat. Hadiahnya apa? Kulkas. Gue bisa beli sendiri. Lu jangan maksiat. Kenapa? Hadiahnya surga. Oh iya benar juga nih. Ayolah. Kan gitu. Itu maksudnya jadi harus paham konsep. Dari muda tuh kita udah harus paham konsep hidup tuh begini gitu. Tapi kalau kita mau menikah Ustaz, tapi belum siap, tapi kita belum bisa nahan nafsunya, itu gimana Ustaz? Kita belum ngerasa kita mau nikah, tapi kita tuh cowoknya belum siap. Siap. Tapi kita udah jatuh cinta, udah suka sama orang itu, saling suka tapi gitu. Tapi kayaknya itu karena takut nikah kali ya, cowoknya belum siap. Takut, alasannya kan gitu tuh Ustaz. Ya kan gini nih alasannya nih. Udah deh. Gitu. Iya belum. Modus-modusnya gue udah tahu. Iya. Modusnya gini. Saya belum mau nikah sama kamu. Kenapa? Karena kan saya juga harus bikin kamu mapan. Jadi saya harus kerja dulu dan lain-lain. Sekarang mah kita lampiasin aja dulu nafsunya kan gitu. Itu modusnya itu. Jangan mau ya. Aduh, nauzubillah min dzalik. Jangan mau dibego-begoin seperti itu religiwan. Akhwat-akhwat cewek-cewek perempuan-perempuan yang cerdas-cerdas jangan mau seperti itu. Iya. Jangan mau dibego-begoin begitu. Cinta, gitu. Iya, laki-laki mah kadang-kadang ngelihat kamu tuh susah nantinya. Iya, itu banyak tuh yang kayak gitu. Betul, laki-laki mah bukan cuma hidungnya doang yang belang, otaknya juga belang. Makanya hati-hati loh. Makanya laki-laki yang soleh nggak mikir begitu. Dia betul-betul menghargai yang namanya wanita itu sebagaimana dia menghargai ibunya. Makanya kata Rasulullah gini. Ini buat religiwan nih semua nih. Ini serem juga nih. Saya kalau dulu ya sebelum nikah baca hadis ini serem banget. Kenapa gini? Kamu kata Rasul yang maksiat gitu. Kan ada orang yang datang ke Rasul terus saya tuh suka maksiat. Gimana caranya berhenti kan gitu. Gimana caranya berhenti maksiat? Mau tahu caranya religiwan gimana caranya? Setiap lu lihat pasangan yang lu mau maksiatin itu, yang lu mau jinahin, lu lihat itu bayangin bahwa perempuan itu pasti nanti jadi ibu seseorang. Pasti dia itu anak perempuan seseorang, pasti dia itu saudari perempuan dari seseorang. Kebayang ibu lu dijinahin. Nauzubillah min dzalik. Kebayang anak perempuan lu dijinahin nanti. Nauzubillah min dzalik. Kebayang saudara perempuan lu dijinahin. Nauzubillah min dzalik. Nah, kebayang enggak? Wah, enggak ada orang yang berani itu. Kalau itu udah kebayang. Iya, kebayang kan? Ya, jadi orang lagi nafsu-nafsu gitu tiba-tiba pas mau jinahin. Kebayang kalau nyokap gue juga perempuan, gitu. Nanti kalau gue punya anak perempuan digituin sama orang. Nanti kalau gue punya saudara perempuan gue, waduh nauzubillah. Nah makanya aduh, yang begini-begini nih penting banget gitu. Jadi jangan sekali-sekali mendekat kepada zina. Itu fahsya, itu apa namanya, kerusakan. Iya, meskipun susah ya tapi harus kesannya gue brengsek banget. Kalau susah, kalau anak muda kan gitu. namanya ujian. Iya. Ujian, gue pengen tahu gini. Dulu SD lulus nggak sih? Lulus Ustaz, alhamdulillah. Ujiannya susah kan? Iya. Ya iyalah waktu kita SD ujian SD susah. Kalau sekarang ujian SD gampang. Iya. Waktu SMP ujian susah kan? Tapi lulus juga kan? Ada tingkatannya. SMA lulus juga kan? Iya. Makanya ini tampang-tampang lulus juga tuh semua religiwan kan? Iya betul. Makanya kita ini sekarang lagi diuji. Lu jangan lampiasin nafsu dengan cara yang salah. Nih, nafsu tuh begini. Ini kalau kita ngomongin nafsu nih,
Di dalam surat Yusuf disebutkan inna nafsa la amaratin bisu'i illa ma rahima rabbi. Wah, ya. Jadi yang namanya nafsu itu ada yang disebut nafsu amarah. Nafsu amarah ini nafsu yang cenderung selalu mengajak kita kepada kepada keburukan. Jadi semua, kan kalau kita mikir yang namanya amarah itu yang marah-marah gitu kan. Enggak, semua yang buruk itu disebutnya amarah. Jadi membawa keburukan semuanya. Illa marahim rabbi, tapi ada nafsu yang dirahmati oleh Allah. Oh, jadi gimana sih? Nih Rediwan. Kita mau makan. Kagak ada nafsunya nggak enak tuh makan. Iya, betul. Aduh, nggak nafsu makan lu kayak orang sakit. Ya nggak enak kan? Tapi kalau ada nafsu makan enak kan? Jadi enak, Nah, Ustaz. kalau kita melampiaskan nafsu itu di tempat yang benar, dengan cara yang benar, artinya adil. Adil itu proporsional, tempatnya benar, caranya benar, itu adil. Itu enak. Inilah nafsu yang dirahmati Allah. Sepiring, 2 piring, 3 piring, udah 4 piring, enak nggak? Enggak, kelebihan, kebanyakan. Karena dia sudah tidak proporsional lagi. Tidak pada tempatnya dan tidak proporsional, dia lawannya adil jadi zalim. Nah, makanya kalau mau melampiaskan nafsu harus di tempat yang benar, cara yang benar, yang Allah kemudian ridho. Orang nikah sama nggak nikah, ketika melakukan jima, artinya ini udah pada 21 tahun ke atas semua ya. Ketika melakukan hubungan, orang yang nikah dengan yang tidak kan sama-sama aja sebetulnya begitu. Tapi yang satu nafsunya ketika dilampiaskan jadi ibadah karena dia nikah, karena dia adil, karena Allah menuntun caranya begitu. Yang satu lagi nggak nikah, jadi apa? Jadi zina, jadi murka Allah, jadi dosa besar. Padahal sama-sama aja ya nggak? Nah itu makanya carilah yang Allah ridho agar membawa kebaikan, malah jadi berkah, menjadi pahala. Makanya cepat-cepat nikah, Religiwan cepat nikah. Lu kalau udah nikah ya Religiwan, ini semua kameramen juga nih termasuk nih. Semua ini matador semua ikut nih. Kalau udah nikah, memandang wajahnya saja itu sudah jadi pahala. Mandang wajahnya senyum, aduh istriku kamu cantik sekali, pahala tuh. Masya Allah. Ayo nikah. Yang nonton udah langsung, ya Allah pengen nikah nih langsung. Langsung tutup. Langsung nyari lah. Iya dia, makanya itu kalau nikah tuh begitu. Tapi kalau masuk ke dalam zina tadi, waduh nauzubillah, semuanya jadi kusut. Beneran? Benar. Iya betul. Kalau udah zina, karena dia melakukan dosa yang besar yang Allah nggak mau, kebayang nggak gini? Ini kita hidup ini kalau nggak dituntun sama Allah, ini tuh repot banget. Napas yang kasih Allah, rezeki yang kasih Allah, semua yang kasih Allah, kebaikan semuanya. Kalau Allah nggak suka sama kita, terus kamu mau apa? Kalau kita hindarinnya dengan cara onani itu gimana, Ustaz? Waduh. Misalkan kita nih, pacaran kan. Daripada sama pasangan. Iya, mending sama video atau gambar. Jadi gini ya, kalau ini yang namanya masturbasi itu berbahayanya gini. Kalau dia sudah menemukan kenikmatan yang masturbasi, dia udah nggak akan ketemu cewek lagi. Udah, gua mah udah begini aja cukup. Oh, malah jadi bahaya ya Ustaz. Malah jadi bahaya loh. Ya, jadi begini. Semua kan ada fungsinya. Semua ada tempatnya. Itu yang namanya adil tadi. Kamu nggak adil dalam melampiaskan nafsu kamu, gitu loh. Nah, makanya harus adil. Kalau kamu kemudian melakukan hal-hal seperti itu, onani dan lain-lain, artinya apa? Artinya nanti urusannya kamu tidak memperlakukan wanita dengan adil. Kamu jadi kemudian, ini mah dengan alibi ya. Apologianya kan alasannya, saya kan menahan nafsu nih gitu. Jadi saya mah begini aja gitu. Nah, nafsu yang dirahmati atau yang diridhoi sama Allah itu puasa. Bukan onani. Karena kalau melakukan itu kebanyakan sakit juga loh. Iya beneran, tanya aja sama dokter. Sakit, bukan hanya masalah jasadiah atau fisik, tetapi psikisnya juga. Iya loh. Lu pikir onani terus kemudian bisa menahan nafsu? Enggak. Lu onani satu pagi, siang, sore, malam. Ya, makin parah. Akhirnya ngelihat semua orang dionaniin semua di dalam jadi imajinasinya. Iya. Iyalah. Iya benar tuh. Nauzubillah min dzalik lah, pokoknya yang begini-begini. Religiwan, mohon maaf nih, ini saya buka ini supaya yang tanggung jawab Religiwan nih ya. Dia ini yang bahas temanya nih. Kan biar berhenti Ustaz kalau udah tahu. Jangan-jangan nanti lihat lampu jadi onani juga.
Wah, repot banget. Lampu ya bulat-bulat gitu. Aduh. Lihat lampu, lihat tanaman. Waduh, gua nih. Nggak nafsu. Itu bahaya, makanya janganlah ya. Makanya puasa. Itu tahan, kemudian kalau misalnya benar-benar sebetulnya kan yang namanya nikah itu bawa berkah, rezeki. Makanya siapin dari kalau udah seumur begini udah harus disiapin. Saya udah mau nyari pasangan hidup nih untuk nikah gitu. Kalau pacaran mah buang-buang waktu beneran. Kalau buat kalau sekarang saya nggak tahu ya, kalau zaman dulu tuh kalau pacaran tuh selalu cowoknya yang ngemodalin ya. Iya. Wah, habis duit itu. Nggak usah sekarang. Lagian belum tentu lagi ceweknya jadi kan gitu. Bagian pergi dia yang bayarin, dia yang iniin, dia belum tentu jadi juga. Nggak jadi ya. Invest. Ustadz, ini aku pernah baca, kalau salah dilurusin ya Ustadz. Pernah baca katanya kalau meninggalkan sholat itu dosanya 1000 kali dari zina. Nah itu berarti kita lebih dosa meninggalkan sholat daripada zina atau gimana Ustadz? Maaf ya Ustadz kalau salah, ini pernah baca. Soalnya iya ada yang nanya juga Ustadz. Soalnya kan kita kalau anak muda ya tinggalan sholat satu kan kayaknya udah biasa banget nih kalau anak muda. Jadi kayak ngegampangin. Padahal dosanya itu 1000 kali zina. Nah ada tuh teman, mending gua kan 1 kali sholat 1000 zina tuh ya. Kenapa nggak sholatnya gua fullin? Tapi zina agak berapa lah, puluhan rasanya. Itu ya, kalau kita bisa hitung-hitungan kayak gitu enak banget. Masalahnya ini kita tuh nggak bisa ngitung. Pertama itu konsepnya bukan konsep hitungan seperti itu. Yang kedua kita nggak tahu sholat kita diterima atau enggak. Lu sholat aja belum tentu diterima, lu mau zina, lu kepedean apa lu? Itu dia masalahnya. Lu sholat aja belum tentu diterima lu. Pede banget ya. Pede banget lu. gue udah sholat gitu, padahal nggak diterima. Itu kan nggak sah. itu sama aja sama orang yang mikir gini. Kalau sholat kan ini hadisnya sahih, kalau yang tadi enggak tuh. Ya, enggak jelas tuh. 1000 kali zina dan lain-lain enggak jelas. Itu sumbernya dari mana? Kalau ini sumber yang sahih ya. Sumber sahih, hadis sahih. Kenapa? Rasulullah SAW menyatakan gini. Kalau kita sholat di Masjidil Haram, sholatnya 100.000 lebih baik daripada kita sholat di masjid-masjid kita sini. Kalau di Masjid Nabawi 1000 kali. Kalau orang salah mikir, salah fokus, gagal paham, dia pulang, gua sekarang santai. Kenapa? Kan gua udah dari Masjidil Haram, gua udah 100.000 kali, gua sholat seminggu nih. Berarti gua bisa istirahat nih 2 tahun. Bayang gak lo? Iya betul. Gagal fokus. Ilmu hitung-hitungan tuh ada gitu ya? Emang hitungannya begitu. Lu yang hitung begitu, nggak ada. Nggak begitu caranya. Sebetulnya itu kalimat motivasi yang membuat kita tuh harus ke Masjidil Haram supaya kita berhaji, supaya kita melakukan kebaikan-kebaikan yang kebaikannya 1000 kali lipat gitu loh. Bukan terus dari situ. Bukan itu ditinggal. Enggak, ini juga sama. Yang namanya ninggalin sholat itu betul-betul dosa karena ini sesuatu hal yang wajib yang harus dilakukan. Yang namanya zina ini dosa besar gitu. Jadi artinya apa? Artinya kemurkaan Allah ini. Gitu. Jadi nggak bisa kemudian mending yang mana ya, ninggalin sholat apa ninggalin zina? Lu gila lu. Jadi pilihan itu. Emang surga neraka punya bokap lu gitu loh. Ya kalau punya bokap kita ngomong, aduh kita ini, tapi ini kan bukan punya kita, bukan ini otoritas Allah gitu. Jangan main-main sama hukum Allah. Ada orang maksiat terus tobat. Tobatnya mungkin dia dulu pernah bilang, wah tobat nasuha nih karena gue udah mau ninggalin segala macam. Tapi dia ngelakuin lagi. Nah itu kalau di tobat nasuha kan dosa, insya Allah dosa yang lama tuh hilang tuh Ustaz. Tapi ketika dia balik lagi, yang dosa yang lama tuh balik lagi gitu ya Ustaz. Gini konsepnya ya. Jadi gini. Kan sebetulnya Allah tuh Ghafurur Rahim, Allah tuh Maha Pengampun. Dengan kasih sayangnya Allah tuh mengampun kita semuanya. Tapi jangan kita salah gagal paham tadi. Allah Maha Pengampun, udah kita maksiat sekarang nanti diampunin, maksiat lagi besok dah. Karena kemarin udah diampunin gue. Oh iya, gitu. Tenang ya, udah aman. Tenang, gitu. sekarang maksiat lagi. Udah, nanti kita minta ampun lagi. Nanti kita maksiat lagi. Enggak begitu konsepnya. Saya udah bilang, belum tentu juga itu diampunin. Karena apa? Karena tergantung dari tadi nasoha itu kesungguhan. Jadi kalau kita taubat itu tawabah itu artinya kembali. Jadi kira-kira gini, jalurnya kamu tuh atau jalurnya seseorang ini udah nyasar. Dia taubat artinya kembali ke Allah. Jalurnya kembali lagi nih.
pengen balik ke Allah lagi nih. Nah ketika dia tobat, dia nggak bisa tobat setengah-setengah, karena kalau tobat setengah-setengah ini jalur ke sini dia ke sana, balik lagi ke sana, ngaco tuh, nggak bisa. Harus nasuha, harus sungguh-sungguh, harus kemudian fokus, tinggalin semuanya. Yang disebut tobatan nasuha itu tobatan yang tadi, yang sungguh-sungguh, yang meninggalkan semuanya. Kalau dia masih kemudian tobat dan kumat, itu belum nasuha. Gitu, jadi dia melakukan lagi, tobat lagi, melakukan lagi, tobat lagi, melakukan lagi, sampai akhirnya Rasulullah SAW dalam hadis mengatakan gini, nanti di akhir zaman ada orang-orang yang pagi-paginya dia itu bertobat, malam-malamnya dia maksiat, kebayang nggak? Nauzubillah min dzalik, kita udah sering lihat tuh orang kayak gitu. Iya benar. Pagi-paginya ya Allah saya tobat nggak akan mau lagi, gue pusing, gue mabok-mabokan begini, malamnya tiba-tiba ada ajakan nih. Bro jalan-jalan lagi, dugem lagi, maksiat lagi. Pagi-paginya kebayang nggak? Itu orang ciri-ciri yang munafik, akhirnya masuk ke situ. Orang yang lemah, orang yang lalai, orang yang kemudian berangan-angan bahwa nanti Allah akan kemudian mengampuni. Kita nggak boleh begitu. Itu tuh karena Allah Maha Pengampun, jadi menggampangkan tuh rata-rata. Makanya kita lurusin nih sobat-sobat religiwan juga, jangan berpikir karena Maha Pengampun terus kemudian kita akal-akalin. Allah tuh jahroma yakfa, jadi tahu bener apa niat kamu, tahu dalam hati, tahu yang diucapkan, tahu. Jadi nggak bisa lu kayak ngakal-ngakalin temen lu gitu. Kayak misalnya modus-modus aja, kemarin saya istikharah mimpi lu gitu. Padahal dia boro-boro istikharah, salat aja kagak gitu. Allah tahu itu, sampai niat dibaliknya tuh tahu gitu. Makanya ada orang yang ya Allah saya bertobat bener-bener gitu. Lu ngomongnya doang juga Allah tahu. Gitu. Nah, makanya yang namanya tobat jangan dimain-mainin. Jangan main-main. Tobat. Langsung aja kita kalau bisa tobat itu sungguh-sungguh aja. Udah, tobat, saya mau ninggalin ya Allah. Ciri-ciri orang yang tobat bener itu dia tuh membenci maksiat yang dulu dia lakukan. Deketinnya aja nggak mau dia, saking bencinya. Berarti kalau udah bener-bener niatnya itu, walaupun ada ajakan dia bisa nolak gitu, Ustaz? Iya, udah pasti lah. Kalau Kan kekuatannya ada di dalam keimanannya tadi. tapi kalau kita bener-bener udah taubat, bener-bener niat kita tuh waktu itu kita mau memperbaiki diri dan lain. Tapi sampai udah berapa lama ada lagi dan kita nggak bisa nahan, itu berarti yang kemarin tuh Itu belum sungguh-sungguh. artinya belum sungguh-sungguh, belum nasuha. Karena nggak bisa menahan nafsu yang Betul, datang. karena dia masih belum bulat gitu, masih lonjong-lonjong. Iya, orang kayak ini ya, mohon maaf, udah pakai hijab. Dia udah pengen pakai hijab, keimanannya menegaskan dia pengen pakai hijab. Mau gimana caranya dia dibujuk-bujukin buka juga kagak mau. Iya. Kalau dia memang udah bulat. Tapi kalau enggak ya buka tutup ya biasa aja. Itu kan masalahnya keyakinan, keimanan. Gitu lah. Wah susah kalau lu udah yakin gitu, susah banget. Gue yakin banget. Bisa nahan semua. Gue yakin banget, gue nggak mau tuh deket-deketin kayak gitu, nggak mau. Udah yakin. Makanya beda tuh. Orang yakin sama nggak yakin kan beda. Gitu. Nah itu permasalahannya kenapa agama itu menjadi kehidupan karena keimanannya tadi. Orang yang yakin mah udah. Tapi orang yang nggak yakin, ragu dan lain-lain kan, aduh, nggak jelas lu mau apa juga kan gitu. Kalau ini Ustaz, maksiat itu kan identik dengan apa ya? Kalau anak zaman sekarang tuh minuman alkohol ya, lama-lama ujung-ujungnya nanti larinya ke sana tuh Ustaz. Itu kan nggak diterima ya Ustaz, 40 hari ibadahnya. Iya. Ini gini. Memang dalam hadis ya dinyatakan bahwa kalau orang yang ini tuh 40 hari dia tidak diterima gitu ya. Kalau yang minum atau makan makanan haram atau memasukkan sesuatu yang haram ke dalam dirinya. Sebetulnya di dalam sains, lu pada browsing ya religiwan, di dalam sains ada ilmu yang menyatakan bahwa kalau kalian itu makan atau minum sesuatu itu tidak terurai di dalam tubuh selama 40 hari, kebayang nggak? Jadi baru hilangnya itu setelah 40 hari. Berarti itu ada terus di dalam tubuh Berarti kan ada orang yang gini, ini religiwan, saya tuh mau ngomong modus-modusnya ini gini. Ada orang yang minum nih 40 hari nggak keterima kan? Ya. Oke, di 20 hari dia minum lagi kan? Nah, 20 itu nanti Nambah lagi. Ya harusnya kan nambah, ini enggak kan, ini satu paket 40. Jadi maksiat aja sampai 39 hari, di 40 berhenti gitu.
Nggak bisa begitu. Hitung-hitungan lagi. Iya, itu hitungan yang ngaco. Nggak bisa. Pinter banget, kelewatan pinter ya Ustaz. Pinter kelewatan ya. Iya, sampai akhirnya lewat beneran. Nggak bisa begitu. Jadi sebetulnya apa yang masuk ke dalam diri kita, mengalir ke dalam darah kita selama 40 hari itu yang Allah tuh tidak mau. Intinya Allah tidak mau mencampurkan yang suci dengan yang haram. Nggak ada. Nggak ada bisa yang baik dengan yang buruk dicampurin tuh nggak bisa. Ketika kamu menempatkan diri kamu, badan kamu dalam keburukan itu, disitulah apapun yang kamu lakukan itu sulit. Nah, ada orang lagi religiwan yang ngomong gini, gue kemarin kadung minum alkohol 40 hari, ya udah gue nggak mau sholat sama 40 hari, percuma gue sholat juga nggak diterima. Lu tambah bego aja lu. Tambah bego, kenapa? Kayak gitu Ustaz. Oh, Termasuk dong. Ya ketahuan dong. Termasuk dong. Ya Allah ya Rabb. Begini. Lu udah ngelakuin kesalahan. Iya. Tapi tambah kesalahan lagi. Lu tambah salah lu. Harusnya ketika lu tiba-tiba melakukan kesalahan, lu bertobat, ya Allah, gua tahu ini nggak diterima, tapi gua mohon ya Allah semoga diampuni ya Allah, kan gitu. Upaya kita. Itu harusnya kita lakukan. Ini mah kadung udah aja, gua nggak mau sholat. Jadi istirahat dulu 40 hari kayak nifas. Kan kacau gitu. Cara berpikirnya, padahal kita tuh mestinya bagaimana caranya supaya Allah tuh ngampunin kita gitu. Kayak Nabi Adam nih, ketika melakukan kesalahan, Nabi Adam bilang, Rabbana dzalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Kata Nabi Adam, ya Allah, saya enggak nyalahin siapa-siapa. Rabbana, ya Tuhan kami ini zalim terhadap diri kami sendiri. Jadi Nabi Adam tuh meyakini bahwa kesalahan ini walaupun iblis, setan yang kemudian gangguin dia, tapi salahnya dia sendiri, kenapa dia mau lakuin, kan gitu. Makanya, ya Allah, saya tuh mohon ampun. Saya zalim, saya udah nggak benar sama diri saya sendiri. Kalau engkau nggak ngampunin saya jadi orang yang paling rugi. Itu diucapkan terus, padahal puluhan tahun Nabi Adam dihukum sama Allah, diturunkan ke bumi dan dipisahkan dengan yang namanya Siti Hawa. Kebayang nggak? Kan jadi Siti Hawa di situ, Nabi Adam di situ puluhan tahun nggak ketemu. Setiap harinya sebetulnya udah mohon sama Allah supaya diampuni. Nggak langsung diketemuin dong. Gitu, tapi semuanya ini kemudian mendapatkan pengampunan Allah, kan gitu. Nah, makanya kita juga kalau tobat begitu. Jangan udah kadung gua. Jadi tahan Ntar aja. Mumpung 40 hari kemarin gua nenggak khomer, jadi gua sekarang ancur-ancuran aja selama 39 hari kan. Malah jadi ngaco mikirnya. Ngaco emang. Iya bener tuh Ustaz dulu. Tapi sekarang udah sama kayak dulu kalau anak muda ya Ustaz kan suka ke dugem, labing ya. Biasanya kan itu sebelum masuk puasa tuh ada closing namanya ya. Wah, itu dikejar-kejar tuh semuanya minum alkohol. Karena mau istirahat puasa. Karena nggak buka lagi. Nah, lama-lama saya mikir kan, kenapa ada closing, berarti sebulan gua puasa kagak diterima dong. Karena 40 hari. Iya. Karena Sengaja jadi promo itu gencar-gencaran tuh. Wah, closing udah saatnya. Nah, itu dia, karena kita tuh cuman kadang-kadang kita nih cuman gagal paham, sebenarnya nggak paham doang. Nah, makanya kita mohon sama Allah, ya Allah, kita nih pengen dikasih Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Jadi kita tuh pengen dikasih hidup yang selamat, ya Allah. Wafiatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilmi, diberikan kesehatan yang afiat, diberikan ilmu yang bermanfaat. Itu artinya supaya kita tahu tuh bahwa yang begini tuh salah, yang ini nggak benar. Mohon sama Allah dikasih ilmunya, dikasih supaya nggak sesat. Nah, gitu. Belajar sama orang yang tepat. Belajar sama orang yang tepat. Iya loh. Seringkali orang tuh berpikir bahwa yang namanya anak muda mah ya begini lah. Enggak, benar. Enggak selalu anak muda itu kemudian harus dipersonifikasikan ya begini, ya dugem lah, ya homer lah, ya enggak. Ada yang enggak seperti, ada yang enggak seperti itu. Gitu. Nah, sebagian. Makanya kenapa di dalam agama dibilang gini. Ada 7 golongan yang dinaungi nanti di yaumil akhir. Di saat kita lagi susah-susahnya, ada 7 golongan yang benar-benar sama Allah naungin. Susah-susahnya itu gini. Ketika kita dibangkitkan dari kematian ya, kan ini mati dulu, habis mati nanti dibangkitin. Itu hari yang begitu sulit. Karena di situ hari penghisapan, hari kebangkitan itu paling sulit. Matahari didekatkan hanya 10 mil
panasnya minta ampun. Orang ada yang kemudian bangun dengan amal-amalannya, ada orang yang dibangunkan dengan ditimpa sama semua harta-hartanya karena dia bakhil, karena dia pelit dan lain-lain. Ada orang, pokoknya semua begitu. Tapi ada orang-orang yang bangun tuh santai, sejuk dan lain-lain. Siapa itu? Dari 7 itu salah satunya pemuda yang hatinya tertambat ke masjid. Artinya apa? Artinya pemuda yang dia itu melakukan kesolehan, ketaatan kepada Allah. Itu mah nanti bangun tuh santai aja, dia yang lain kenapa lu pada susah ya gitu. Iya, yang lain pada ribet, ya susah. Iya, yang lain-lain pada susah gitu. Yang ini mah enak, sejuk, dinaungin, nggak panas, nggak ini, sambil nunggu hisab gitu kan. Enak ya. Keren banget. Nah makanya kalau anak-anak muda tahu perjalanan kita hidup nanti mati di alam kubur kayak gimana, dibangunin gimana dan lain-lain. Kalau ini tahu semuanya nih perjalanan ini, nggak ada tuh yang mau maksiat beneran. Bener nggak ada yang mau. Aduh, gua nggak mau maksiat bener. Kenapa? Susahnya ntar loh. Iya. Di dunia aja susah, apalagi nanti di akhirat. Susah banget. Beneran. Ya, banget. Ngeri kalau kita nanti satu hari ini podcast kita bahas tentang kondisi-kondisi orang-orang yang berdosa, bagaimana nanti hukumannya, ngeri dah. Azab-azabnya ya. Wah, itu udah bukan azab-azab lagi, azab. Nah, kalau orang yang melakukan maksiat, anak muda misal, kebanyakan mungkin Ustaz. Terus itu tuh orang tuanya itu kena dampak, kena dosanya gitu nggak sih? Walaupun dia udah akil baliknya Ustaz. Gini, sebetulnya dosa itu akan ditanggung oleh orang yang melakukannya. Kecuali ada orang yang kemudian membuat dosa jariah ya, artinya konspirasi atas keburukan. Jadi gini, ada orang bikin film yang menginspirasi tentang kejahatan gitu. Sengaja niatnya memang gitu, ngajakin orang-orang bikin kejahatan. Dia tuh berkomplot artinya. Dia dapat dosa yang sama juga nantinya gitu. Nah, tapi kalau tadi pertanyaannya, ada anak melakukan kemaksiatan. Ini orang tuanya dapat nggak sih? Kalau orang tuanya dari awal nggak ngasih tahu dan lain-lain, ini dia bisa dapat. Tetapi ketika si anak ini sudah akil balik, walaupun nggak dikasih tahu sama orang tuanya, dia kan dapat ilmu dari yang lainnya. Artinya apa? Artinya dia menanggung terhadap dosa yang dia lakukan sendiri, gitu loh. Jangan nggak ada urusan sama orang tua. Orang tua tuh salahnya apa? Salahnya ketika dia sebelum akil balik nggak dikasih tahu, itu doang. Dosanya orang tua di situ. Tapi setelah anak ini kan dikasih tahu sama Allah lewat apapun caranya, lewat podcast inilah gitu ya. Walaupun saya nggak punya orang tua ya Ustadz, saya jadi nggak dikasih tahu, tapi lu lihat podcast kita, Allah kasih infonya lewat podcast kita, ya nggak? Allah kasih lewat YouTube Ustadz, dari kan gitu. Benar. Nah dia aja yang nggak mau. Jadi pilihan. Jadi yang namanya dosa, pahala dan lain itu pilihan kita. Makanya hidup ini pilihan. Lu mau yang mana gitu? Mau yang benar apa yang enggak? Kan ujungnya cuma 2 kan? Gitu. Makanya motivasinya surga apa neraka cuma 2 doang. Gitu. Mungkin gini Ustadz, ada pesan nggak atau buat sobat religiwan nih Ustadz? Kita akan membahas anak muda maksiat. Iya, maksiat gimana nih Ustadz buat anak-anak muda sekarang nih Ustadz? Gini. Wa mal hayatad dunya illa mata'ul gurur gitu ya. Jadi sahabat religiwan disebutkan dalam Al-Qur'an itu yang namanya kehidupan dunia itu sebetulnya seperti permainan belaka. Mata'ul gurur. Jadi sesuatu yang menipu, yang kelihatannya indah. Seperti di mata anak-anak muda, jangan anak muda doang, di mata orang-orang lah ya. Yang namanya pornografi dan lain-lain tuh indah gitu. Iya, benar. Yang namanya maksiat tuh indah, nikmat gitu. Yang namanya kehidupan yang liar, freedom of speech, freedom of macam-macam itu kayaknya indah gitu. Itu menipu sebetulnya. Sebetulnya itu tidak indah kalau kita pahami secara hakikat kehidupan. Karena apa? Karena justru ketika dia bebas seenak-enaknya, dia hanya mendatangkan keburukan. Ketika dia melakukan maksiat-maksiat, dia juga melakukan keburukan-keburukan. Nah akhirnya apa? Nanti di ujung hidupnya saja, dia akan mendapatkan keburukan. Ini dari kehidupannya. Apalagi di dalam agama disebutkan informasi bahwa kita ini tidak hidup hanya di dunia. Tapi kita ini setelah di dunia ini kemudian ada kehidupan setelahnya, dan kita diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang kita lakukan di dunia. Inilah yang jadi hancurnya tuh, bubuknya di situ. Di dunia boleh jadi kita cuman bisa jadi ya. Di dunia ini keburukan yang kita terima itu ya segitulah. Tapi di akhirat udah bubuk aja udah.
Udah keburukan yang betul-betul. Nauzubillah min dzalik. Nah, makanya religiwan, selama kita masih hidup nih, selama masih ada kesempatan, nauzubillah min dzalik, kita juga nggak tahu kapan waktu kita berakhir. Boleh jadi setelah nonton podcast ini terus kemudian nauzubillah tiba-tiba gempa bumi, musibah dan lain-lain, tsunami, lu pada lewat semua, bener nggak? Nauzubillah min dzalik loh, beneran. Saya juga nggak tahu kapan waktu saya. Tapi sesegera mungkin setelah lihat podcast ini langsung tambahin kesolehannya. Tobat kalau yang masih maksiat. Bener, tobat sama maksiat. Ya Allah, saya lihat podcast ini, ya Allah, saya nggak mau, ya Allah, tiba-tiba jadi orang yang rugi. Ya Allah, mulai saat ini tunjukin yang baik-baik terus sama saya supaya saya ini kuat masuk ke dalamnya. Yang tadi tuh, arinal haqqo warzuqna tibau, arinal batila batilan warzuqna istinaba. Ya Allah, tunjukkan yang hak, yang benar, yang baik, benar-benar baik sama saya. Dan yang batil, yang jelek, tunjukin ke saya dan beri saya kekuatan untuk menjauhkan. Yang baik beri saya kekuatan untuk ikut. Nah, minta doa itu sama Allah, berdoa terus sama Allah situ, dan insya Allah kita niatkan tobat dari sekarang. Insya Allah kita doain juga supaya nanti kita sama-sama jadi orang-orang yang diterima tobatnya. Amin. Makasih Ustaz waktunya. Makasih banyak Ustaz, ilmunya luar biasa. Ya. Semoga bermanfaat buat kita teman-teman, semoga teman-teman semua sahabat religiwan satu persatu hijrah ya. Terbuka. Berada di jalan Allah. Makasih Ustaz waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.